Kenapa nur itu disebut nur ilahi? Karena nur ini berasal daripada diri Tuhan itu sendiri. Berasal dari dirinya sendiri. Nah, makanya disebut nur ilahi, nur Tuhan. Karena asalnya daripada Tuhan. Yang kedua, kenapa nur itu disebut namanya Nur Muhammad? Karena nur itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Nur ini tempat memandang wujud Tuhan. Maka disebut namanya Nur Muhammad. Nah, jadi disebut Nur Muhammad karena nur itu tempat memandang akan wujudnya Allah. Mana yang Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu yang mana, Ibu? Itu dia, Nur Muhammad ini sudah nyata pada sekalian langit dan bumi. Sudah nyata pada sekalian alam. Sekalian alam, langit dan bumi. Dalam bentuk wujud yang berbeda, rupa yang berbagai-bagai, nama yang bermacam-macam, itu Nur Muhammad tuh. Akan tetapi kesempurnaan Nur Muhammad yang nyata pada sekalian alam, sempurnalah Nur Muhammad itu memandangnya kepada insannya. Insan. Insan itu siapa namanya? Daniel namanya. Jadi memandang Allah itu pada insan yang bernama Daniel. Apakah Daniel saja? Tidak. Jadi kepada siapa? Kepada semuanya insan. Insan itu bernama macam-macam. Abdul namanya, Pak Azam namanya, Pak Andre namanya. Itu insan tuh. Maka Daniel, Pak Andre, Pak Azam, itulah nyatanya memandang sempurnanya akan wujud Allah itu, Bapak Ibu. Itu rahasianya. Yang kedua dan terakhir. Ini yang kedua dan terakhir nih. Setelah Bapak Ibu sudah bisa mengenal Allah, sudah bisa menyaksikan Allah melalui nur, awal mula penciptaan, awal mula kejadian. Yang kedua dan yang terakhir, kenalilah asal kejadian diri itu. Bagaimana cara memahami asal kejadian diri supaya terpandang juga di situ Allahnya? Lihat. Asal kejadian diri. Bahasa yang paling ringkas, paling mudah, paling simpel untuk mengenal asal usul kejadian diri. Sesungguhnya Bapak Ibu, tubuh kita ini yang baure, badagi, yang batulang tuh asalnya daripada tanah. Ya. Inna khalaqnakum min turab. Aku jadikan dirimu yang bermata, bertelinga, berhidung, bermulut itu dari tanah. Ini asalnya. Tanah itu berasal daripada air. Air itu berasal daripada angin. Angin itu berasal daripada api. Api itu berasal daripada a'yan sabita. A'yan sabita itu asalnya adalah dari nur. Ini kesini perginya, nur. Awal mula kejadian itu nur. Ya. Tubuh kita ini, seulang lagi, berasal daripada tanah, tanah berasal daripada air, air berasal daripada angin, angin berasal daripada api, api berasal daripada a'yan sabita. A'yan sabita asalnya dari awal mula kejadian, yaitu adalah nur. Kesimpulannya, kalaulah tubuh berasal daripada tanah, berasal daripada air, berasal daripada angin dan api, dan a'yan sabita yang sebut namanya nur, maka disebutlah diri Bapak Ibu ini yang kasar nih, disebut namanya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad namanya Bapak Ibu. Yang kedua,
diri kita yang halus. Nah, ini lihat, ruh. Tadi kan tubuh, sekarang ruh. Nah, ruh itu juga asalnya dari awal mula kejadian, itu adalah nur. Kalaulah ruh dan tubuh kita asalnya dari awal mula kejadian yang disebut namanya nur, maka disebutlah tubuh dan ruh ini disebut namanya Nur Muhammad, zahir batin. Tubuh ini yang zahirnya, sedangkan ruh itu yang batin. Yang zahir asalnya dari mana? Yang zahir asalnya dari mana tadi? Tubuh yang zahir asalnya dari mana? Daripada nur, awal mula kejadian. Sedangkan diri yang batin asalnya juga dari nur, awal mula kejadian. Disitulah dikatakan, ana minallah wal mu'minuna minni. Ana minallah wal alam minni. Aku, kata nur, aku langsung daripada zat Allah, sedangkan alam dan dirimu berasal daripada aku. Alam dirimu berasal daripada aku. Itu yang nur tuh. Makanya diri Bapak Ibu, zahir batin disebut namanya siapa? Nur Muhammad. Nur Muhammad tuh. Pertanyaannya, nah ini balik lagi ke atas nih. Kalaulah diri Bapak Ibu zahir dan batin disebut namanya Nur Muhammad atau Muhammad, siapa rahasia Muhammad ini atau Nur Muhammad ini? Siapa rahasia Nur Muhammad atau Nur Muhammad ini? Itu tiada lain adalah Allah itu. Maka Nur Muhammad itulah rahasia akan Allah. Maksudnya Nur Muhammad ini adalah rahasia Allah. Nur Muhammad inilah tempat memandang, tempat melihat akan nyatanya diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Karena Nur Muhammad ini tempat memandang nyatanya Nur Allah yang sebenar-benarnya, maka secara bahasa hakikat disebutlah Nur Muhammad itu wujudullah, ainullah, hakikatullah. Secara bahasa tarikat, Nur Muhammad itu disebut mir'atilah, cermin Allah. Secara bahasa syariat, Nur Muhammad itu disebut namanya Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah, hamba itu yang Allah. Mir'atilah, cermin Allah, yang cermin itu yang Allah. Ainullah, nyatanya Allah, yang nyata itu Allah. Wujudullah, yang wujud itu yang Allah. Kalau yang wujud itu Allah, yang nyata itu Allah, maka itu makna yang sebenar-benarnya, ya Allah lah tuh dah. Allah lah tuh sempurnanya. Disitulah rahasianya. Siapa yang sudah mengenali asal kejadian diri, dan dia juga telah mengenali awal mula kejadian, itu tiada lain adalah Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Rupanya semua yang ada ini yang disebut tajalli itu bahasanya tuh. Ya. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya segala yang ada ini itu adalah bahagian diriku, kenyataan diriku, tempat memandang akan diri aku, kata Allah. Kenapa? Alam dan diri kita ini tempat memandangkan diri Allah, karena Allah yang wujud secara mutlak. Ini tadi itu yang disebut wujud secara mutlak nih ya. Mutlak itu apa artinya, Bu? Arti mutlak apa, Bu? Arti mutlak itu mutlak kok. Apa arti mutlak? Ustadz tidak tanya yang nyata, Ustadz tanya wujud mutlak. Mutlak kok. Mutlak itu maksudnya, bisa diberi pemahaman Daniel? Hanya dia semata-mata, tidak ada diri yang lain. Kalau ada diri yang lain itu tidak mutlak dia.
Hanya dia yang ada semata-mata, tidak ada dia. Itu yang mutlak tuh Bapak Ibu. Nah.